Ini bersama saya nanti kita akan membahas masalah las gas atau salah satu cara pengelasan di mana panas hasil pengelasan diperoleh dari pembakaran bahan bakar gas dan oksigen ya. Di sini ada dua elemen. Yang pertama bahan bakar gas, kedua oksigen. Nah, bahan bakar gas ini apa aja? Bahan bakar gas ini terdiri dari 3 macam ya, sesuai dengan kebutuhannya. Yang pertama itu kita biasa lihat itu bahan bakar gasnya itu diperoleh dari LPG. Yang kedua asetilin. Yang ketiga karbit. Oke, seperti yang kalian tahu LPG itu LPG yang di rumah itu ya, yang untuk masak itu bisa digunakan untuk pengelasan dengan pencampuran oksigen tentunya ya. Cuman dia nggak bisa untuk mengelas, dia hanya bisa dipakai untuk memotong logam. Ya. Kalau asetilin ini gas karbit, cuman dia sudah diproduksi oleh pabrik. Jadi kita bisa isi ulang seperti gas LPG itu ya. Ini bisa dipakai untuk pengelasan logam. Yang ketiga ini las karbit. Las karbit ini kalian tahu tentunya karbit dia bisa dipakai untuk pengelasan karena pencampuran antara karbit dengan air. Nanti kita bahas cara pencampurannya ya. Ini pengelasan logam juga. Oke, las karbit. Karbit ini terdiri dari 2 generator atau 2 tabung untuk menghasilkan gas karbit. Yang pertama generator karbit sistem celup. Yang kedua generator karbit sistem tetes. Oke, saya jelaskan. Untuk generator sistem celup ya. Yang pertama ini generatornya. Ini yang menghasilkan gas karbit untuk pengelasan ya. Tentunya dicampur dengan gas oksigen. Nah, ini posisi karbit ada di atas dan posisi air ada di bawah. Jadi proses pembuatan gasnya, karbit dijatuhkan ke dalam air, menghasilkan gas, berkumpul di ruang gas, masuk ke kunci air dan siap untuk digunakan untuk pengelasan. Nah, ini untuk sistem celup ya, posisi karbitnya ada di atas. Sistem celup atau sistem lempar. Posisi airnya ada di bawah. Jadi karbit yang jatuh atau dilempar ke dalam air menghasilkan gas, berkumpul di ruang gas dan masuk ke kunci air, siap untuk digunakan. Ya. Itu untuk generator karbit sistem celup atau sistem lempar. Untuk generator asetilin sistem tetes yang kedua ini, nah seperti ini generator asetilinnya. Dia beda prosesnya dengan sistem celup tadi. Posisi air ada di atas, posisi karbit ada di bawah. Ada di sini ada lemari untuk menyimpan karbit. Jadi kita mengisi karbit di dalam lemari karbit ini yang di bawah. Nah, karbit yang sudah ditaruh tadi diteteskan air, menghasilkan gas, naik ke atas ke pipa ini, berkumpul di ruang gas dan siap untuk masuk ke kunci air dulu seperti tadi dan siap untuk digunakan. Nah, ini untuk sistem tetes ya. Nah, yang biasa digunakan di masyarakat umum itu biasanya sistem tetes. Karena kita bisa menyesuaikan kebutuhan karbit yang mau digunakan, ya. Oke, untuk fungsinya di sini ada di tiap-tiap generator ini ada namanya kunci air. Kunci air. Ini tadi di generator sistem celup ada disebutkan di sini kunci air. Di sistem tetes juga ada kunci air ya. Nah, fungsi si kunci air ini jadi untuk menghindari terjadinya nyala api balik. Mungkin kalian sering mendengar terjadi kebakaran atau ledakan di tukang-tukang las karbit pinggir jalan. Nah, itu disebabkan oleh karena mereka tidak memperhatikan posisi kunci air ini ya. Jadi kunci air ini untuk menghindari terjadinya nyala api balik. Jadi apabila terjadi nyala api balik dari selang, dia masuk dulu ke kunci air. Dan api itu akan mati terendam oleh air di sini. Nah, mungkin mereka tidak melihat atau mengecek posisi air di dalam kunci air itu. Ya. Oke, perbedaan antara las gas dengan las listrik
akan saya jelaskan apa keuntungan dan kerugian las gas ya. Kalau untuk di las listrik, dia hanya bisa mengelas posisi media pengelasan atau plat di atas 1,5 mili. Tapi kalau untuk di las gas ini, kalian bisa mengelas ketebalan platnya itu di bawah 1 mili. Itu bisa dilas oleh las gas ya. Jadi keuntungan las gas ini bisa mengelas benda kerja dengan ukuran tipis. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, hasil pengelasan lebih rapi. Maksudnya hasil pengelasan lebih rapi itu dia tidak meninggalkan serat seperti pengelasan di las listrik ya. Dia mengelas itu langsung jadi nggak perlu digerinda-gerinda lagi, nggak perlu apa, dia sudah rapi untuk di las gas ya. Yang ketiga, dia bisa digunakan untuk memotong plat atau memotong benda kerja karena dia menggunakan api ya, nyala api tadi. Dia bisa digunakan untuk memotong plat. Ya. Adapun kekurangan pada las gas ini, dia ada kekurangannya juga ya selain kelebihannya. Yang pertama, dia tidak bisa mengelas benda kerja atau plat berukuran tebal, dia tidak bisa mengelas karena panas pembakaran itu tidak bisa melelehkan atau mencairkan logam yang terlalu tebal ya. Yang kedua, dia membutuhkan ruang kerja atau tempat yang lebar karena dia di situ bukan cuma hanya trafolas seperti las listrik, tapi dia tadi ada generator dan ada tabung oksigen yang harus menggunakan tempat. Yang ketiga, hasil pengelasan kurang kuat. Kalau untuk plat yang tebal dia nggak kuat ya, makanya dia tidak bisa digunakan di ukuran plat yang tebal. Yang keempat, yang pasti dia menggunakan modal atau permodalan yang cukup lumayan ketimbang las listrik ya. Dia butuh modal yang lumayan besar karena kita harus menyediakan generator karbit dengan tabung oksigen. Oke.